tahu gitu. Terima kasih. Ya, baik, izin menjawab pertanyaan Ainun. Gimana sih cara agar psikis anak itu nggak terganggu? Karena kan emang terlalu banget di rumah gitu ya. Nah, yang pertama pastinya tetap ada aktivitas sebenarnya. Aktivitasnya berupa sekolah, sekolah online melalui Zoom atau Google Meet, tapi di sini juga tetap ada interaksi. Jadi nggak full diem di rumah gitu. Nah, eh caranya gimana sih biar psikisnya tuh nggak terganggu? Nah, yang pertama itu tetap melakukan aktivitas fisik seperti yang tadi saya paparkan tentang jawaban saya ke Dila. Nah, itu juga harus dilakukan agar psikis kita tetap terjaga gitu. Dan yang selanjutnya membuat rutinitas sendiri. Nah, mungkin sebagai orang tua harus menerapkan lebih kedisiplinannya kepada anak gitu. Seperti misalnya jam olahraga jam segini, jam main jam segini, jam main HP jam segini gitu. Jadi ada timingnya dan orang tua harus lebih ketat dalam penjagaannya terhadap anak gitu. Nah, terus yang selanjutnya menjaga komunikasi dengan keluarga dan sahabat. Nah, kita juga sebagai keluarga harus tetap welcome gitu. Kalau misalnya si anak itu pengen cerita tuh kita harus tetap dengarkan kepada mental si anaknya. Dan jawaban dari saya, mungkin ada yang mau menambahkan, silakan. Silahkan barangkali mau ada yang menambahkan atau menggapi. Aku mau nambahin boleh? Tapi menyangkal jawaban atau gimana gitu. Silahkan. Aku mau nambah boleh? Dok, silahkan. Adila. Ya, aku mau nambahin ya yang tadi dari jawaban Alifa. Gimana gitu kita cara untuk menjaga psikis anak untuk tetap seimbang selama di rumah aja gitu. Apalagi untuk anak-anak ya, khususnya misalnya anak-anak SD kayak gitu atau anak-anak yang masih TK yang biasanya dia suka main tapi sekarang tuh dia harus tetap di rumah aja. Pertama perannya itu peran orang-orang yang di rumah itu yang tadi Alifa juga udah bilang. Gimana orang di rumah membuat si anak ini untuk nyaman ada di rumah dan gimana caranya orang-orang yang ada di rumah khususnya orang tuanya atau kakaknya itu membuat sesuatu yang bikin dia belajar juga nggak bikin dia pusing gitu. Jadi harus bisa untuk mengajarkan tapi dengan cara yang baik, dengan cara yang lebih apa ya, lebih variatif lah gitu. Biar si anaknya itu nggak ngerasa bosan dan ngerasa nggak nyaman di rumah terus kayak gitu. Udah sih kayak gitu aja. Makasih. Izin makan juga. Adila udah tadi. Cek. Kedengeran nggak? Udah. Ya, aku izin menambahkan sedikit. Gimana Saudara Adi boleh? Halo, kedengeran nggak? Ya, kedengeran. Gimana boleh ini nambahin? Jadi kayak Gimana? Din. Akbar, jadi nambahin aja atau nanti dulu nungguin moderator? Coba di komen di comment section below. Oh, nanya dulu, Din. Sabar. Izin bertanya. Kan nggak ada? Ngedengung, Jaka. Nah, ngedengung.
Coba Sokot. Halo, Ya, udah. Oke. Udah. Izin bertanya soal materi, lebih ke materi Alpan sama Dina sih yang kamu tanya itu. Sekarang kan kita masuk ke era new normal atau normal baru ya gitu ya. Seperti yang kita tahu, bahkan Alpan tadi juga menyebut bahwa nggak ada yang siap untuk menghadapi pandemi. Bahkan untuk menghadapi new normal saja Indonesia itu masih bisa dikatakan masih jauh gitu ya. Soalnya masih banyak dari kalangan masyarakat atau pemerintah pun yang masih mendengarkan tanggung jawab tuh kepada kayak masyarakat tuh lebih bentar. Iya. Kayak ada kelompok-kelompok yang masih menyasar kami, bahkan alih-alih menganggap pandemi ini sebagai masalah bersama, banyak orang yang justru menganggap ini sebagai masalah yang datang dari orang lain. Nah, dengan dibukanya new normal ini, ada rumor juga katanya untuk menyelamatkan ekonomi. Nah, bagaimana menurut pandangan kalian? Apakah lebih baik menyelamatkan terlebih dahulu daripada manusianya, atau seperti apa sih new normal ini? Jelek atau emang berat ngomongnya? Paham kok, Ojang. Paham. Paham kok, paham. Oke, makasih. Oke. Mau Alpan dulu, mau Dina dulu, Alpan? Dina dulu aja. Tadi kan yang mau ngomong dulu. Itu tadi, ya udahlah gak apa-apa ya. Memang ini ya, gitu. Halo. Cek, ada gak suaranya? Adib langsung dijawab ini. Ini Adib gimana Ya, ya? Jawab aja atau gimana? Silakan yang mau jawab. Maaf. Oke. Koneksi. Lanjut Dina. Oke, sebentar ini. Nah, jadi memang tadi ada beberapa ya sangkut pautannya ekonomi dengan new normal. Nah, sebetulnya memang kenapa Indonesia akan melaksanakannya new normal ini, karena memang dilihat dari kita tuh belajar dari beberapa negara yang sudah melakukan new normal, seperti negara apa kemarin itu, Korea Selatan. Nah, mereka itu menjalankan new normal gitu, tapi karena memang new normal di Korea itu menurun, maksudnya malah nambah orang yang terkena corona ini, jadi ditutup kembali gitu, new normal itu dibatalkan. Kenapa Indonesia masih mau melaksanakan new normal? Karena kritisnya ekonomi Indonesia itu sudah benar-benar di ambang batas gitu, di ambang batas kritis gitu. Untuk melaksanakan untuk menstabilkan kembali gitu. Akhirnya new normal ini diterapkan dengan catatan sektor kesehatan yang lebih diperhatikan. Nah, tapi di sisi lain juga memang asal muasal new normal ini awalnya adalah dari jargon, sebuah jargon dalam dunia ekonomi dan dunia bisnis. Ini ada nih, saya kutip dari semarang.com. Katanya istilah tersebut mengacu pada pembuat kebijakan dunia bahwa ekonomi industri akan kembali ke cara baru setelah tertanam krisis keuangan pada tahun 2007 sampai tahun 2008, karena dulu memang pernah adanya SARS ya, SARS dan MERS, apa sih itu yang flu burung itu, tapi diterapkan dulu itu bukan new normal bahasanya apa gitu, sama halnya seperti dulu, tetapi dilakukan lebih lebih intensif lagi dan lebih menuju pada
apa sih, kesehatannya itu lebih diperhatikan gitu untuk mencegah penyebaran corona yang lebih meluas seperti itu mungkin. Cek, kedengaran kan? Izin menambahkan ya. Kedengaran nggak suaranya? Oke, jadi langsung ya. Jadi tadi lanjutin dari new normal. Sebenarnya kan emang new normal itu berangkatnya dari kondisi ekonomi Indonesia yang terpuruk. Nah, selain itu juga ada beberapa tatanan kehidupan yang memang harus diperbaiki. Walaupun demikian, tapi dalam hal secara saintis memang itu bisa dibuktikan gitu. Misal salah satu daerah yang akan melaksanakan new normal itu harus memiliki angka RT atau reproduction apa gitu saya lupa. Itu di bawah 1. Dan banyak daerah yang ternyata di bawah 1 termasuk di Provinsi Jawa Barat itu di bawah 1. Nah, apalagi sekarang dengan teknik micromanagement gitu. Setiap kecamatan itu dinilai. Nah, itu artinya makin terbuka untuk bisa new normal gitu. Walaupun pada akhirnya berfase gitu, bertahap gitu. Itu menghindari berbagai macam langsung lonjakan secara menyeluruh gitu. Itu nggak bisa kayak gitu. Sekolah di Finlandia aja itu menjadi epicentrum baru penyebaran COVID-19 ini gitu. Makanya sekolah langsung ditutup lagi. Makanya pemerintah Indonesia itu mengakhirkan kebijakan sekolah. Makanya Gubernur Jawa Barat juga paling rasional itu bisa tatap muka di Januari 2021. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas semuanya. Sekarang sesi tanya jawab udah ditutup ya, udah selesai, waktunya udah habis. Adib ada sedikit tambahan boleh? Silakan. Ya, terima kasih ya. Maaf sebelumnya menghambat penutupan. Ada sedikit tambahan yang tadi sebenarnya sudah pengen diucapkan gitu. Nah, karena masa kita yang sedang krisis ini, baik dari berbagai sektor, nah, peran yang paling utama gitu, yang paling dekat dengan kita yaitu peran keluarga, khususnya orang tua. Peran orang tua sedang diuji pada saat pandemi ini, contohnya dalam hal pendidikan. Orang tua yang anaknya terkena dampak pandemi ini otomatis harus siap sedia untuk mengajarkan anaknya di rumah seperti halnya peran guru di sekolah. Maka dari itu, orang tua cerdas sangat berperan penting dalam hal apapun. Nah, bagi orang yang berpikir gitu, bahwasannya kita sebagai mahasiswa aja gitu, gak hanya untuk mengingatkan mengingatkan keluarga kita, tapi mengingatkan juga pada tetangga kita agar kita sebagai mahasiswa itu bisa bermanfaat langsung di masyarakat untuk bisa melakukannya new normal gitu. Karena kan banyak orang awam yang belum tahu apa sih itu new normal gitu. Bahkan sulit untuk menjelaskannya kalau misalnya kita tidak bisa melihat sisi psikologisnya gitu. Itu mungkin. Makasih.
Ya, soalnya Adib lagi gangguan ya. Lanjut untuk evaluasi dari Ibu. Silahkan.